Jadi rata-rata satu bulan ada 600 sampai 700 janda muda nih di Indramayu, dan sebagian itu ada 500-an pernikahan dini setiap tahun gitu loh. Di bawah usia 17 tahun gitu loh. Kan paradoks ya, di saat di satu tempat itu ada suatu tempat yang pendidikan mewah betul, tapi di luar pagar itu kan daerah yang lo pimpin begitu gitu loh maksud gua. Mereka hamil dulu. Dan kalau udah hamil, makanya mereka bercerai. Sehingga angka perceraian itu tinggi sekali. Dan terus anaknya dia yang ngurus mertua apa neneknya nih. Neneknya atau kakeknya atau uaknya lah gitu. Dia pergi terus dikirim uang. Jadi bukan hanya terkenal mangganya di situ kan ya? Iya, yang manis-manis itu kan. Iya. Jadi metik mangga juga istilahnya ya. Bukan mangga doang, tapi metik mangga. Enggak, lu katanya diundang DPRD lu nggak pernah datang katanya. Karena gue nggak pernah terima surat undangan. Kan surat undangan itu kan nyampainya kan ke protokoler, ajudan atau ke aspri. Ajudan nggak ada. Protokoler gue nggak ada, ajudan nggak ada, aspri nggak ada. Jadi Satpol PP dia nggak nyampe, suratnya nggak tahu di mana. Gue dengar katanya kalau dapat anak cewek seneng, dapat anak laki kurang seneng. Ada bahasa gitu gue dengar. Bener nggak itu Kang? Gerindra itu kan kelihatan. Kang, lu kan kepala daerah nih, besok juga lu mau maju nih ceritanya nih. Iya. Ngelawan ini temen lu yang sebelumnya ya kan. Bos lu dulu kan. Nah, Kang. P3, PKB bahkan. Secara personal baik lah, secara personal ya. Kita kalau di politik itu tidak ada ruangan personal, tidak ada masalah pribadi. Lawan politik gimana bisa. Ada pribadi, orang masalahnya semua hak-hak lo banyak dicabut, masa nggak pribadi kayak gitu? Ini bisa masuk ke podcast jilid 2 atau mau dilanjutin di sini? Iya. Artinya gini, kalau gua memandang sih bahwa di politik itu kita bisa jadi lawan politik, tapi kalau bukan musuh. Bukan musuh secara personal. Nggak musuh. Iya. Itu keren sih. Itu politisi udah politisi beneran. Kang, gini Kang. Lo kan melihat di saat Indramayu ini notabene masuk dalam salah satu kabupaten yang tingkat kemiskinannya tinggi. Kemiskinan tinggi dan tingkat katanya gue dengar katanya tingkat perceraian sampai nah, di sini ada ribuan ya, sampai 7.700 tahun 2022 itu. Jadi rata-rata satu bulan ada 600 sampai 700 janda muda nih di Indramayu tiap bulan. Tiap bulan di Indramayu ada sekitar 600-an janda ya, di pukul rata kan itu. Dan sebagian itu ada 500-an pernikahan dini setiap tahun gitu loh. Di bawah usia 17 tahun. Nah, lu ngeliat gimana itu Kang? Kan paradoks ya, di saat di satu tempat itu ada suatu tempat yang pendidikan mewah betul, tapi di luar pagar itu kan daerah yang lo pimpin begitu gitu loh maksud gua. Itu sebabnya waktu itu gua datang, gua pengen tahu dan gua minta diajarin. Kalau perlu bikin satu Indramayu begitu misalnya kan. Dan saat itu Syekh Panji itu bilang, "Saya siap. Pak, saya minta tolong ini saya akan studi banding, akan saya kumpulkan semua petani-petani di tiap kecamatan untuk sekolah di sini." Oke, silahkan. Saya akan dorong semua anak-anak SMK untuk magang di sini. Silahkan gitu. Wah, gue seneng tuh. Ini akan memajukan Indramayu. Gue nggak bicara tentang agama ya, pada saat itu memang fokus gue. Fokus gue kalau bicara agama, hatam lah, kiai. Masa gue mau mempertanyakan misalnya, mohon maaf ada kiai siapa ini. Masa gue mau mempertanyakan kekiaiannya, siapalah gue ini. Tapi kan gue bicara bahwa karena kepala daerah tertarik sama tentang bisnis, agribisnis untuk Indramayu masuk ke situ. Nah kembali ke situ bahwa gue pengen bisa bersinergi dengan aktivitas ekonomi dan pertaniannya Al Zaitun di level itu. Terus memang Indramayu termasuk salah satu kabupaten yang pendidikannya terendah di Jawa Barat, salah satu terendah. Jadi angka lama belajar sekolah itu di bawah 12 tahun. Jadi rata-rata ya memang nggak lulus SMP lah gitu loh, rata-rata di Indramayu. Dengan begitu, terus pertaniannya dikelola dengan cara yang sangat tapi lampu nyala loh guys. Tradisional, sehingga kalau gua tanya sama petani, Pak, jadi petani untung berapa setiap masa tanam panen? Ya Pak, yang penting balik modal kita bisa makan. Artinya di situ kan paradoks dengan Al Zaitun yang modern. Di sini sebenarnya sebelahnya seperti itu kan tugasnya pemerintah daerah untuk bisa studi banding, belajar ataupun transfer knowledge, transfer ilmu. Terus banyaknya Indramayu itu dikirim menjadi tenaga kerja untuk di luar negeri, TKI gitu loh. Banyak TKW, TKI. Di Jakarta juga banyak. Di Jakarta juga banyak migran, jadi pada kerja ke Jakarta semua. Itu menjadi salah satu kayak tren yang masif. Pokoknya kalau punya anak perempuan umurnya udah 13 tahun, 14 tahun, mereka banyak yang sengaja menikah dengan cepat supaya terbebas dari
pantauan orang tua. Jadi kayak tanggung jawab orang tua. Begitu nikah kan tanggung jawabnya sama suami itu. Oh, kulturnya di situ ya, segera dinikahkan biar lepas dari tanggung banyak jawabnya. yang pernikahan usia dini itu memang mereka akhirnya pacaran, sengaja melakukan hubungan seks di luar nikah supaya hamil. Ketika hamil, maka di Departemen Agama harus memberikan dispensasi untuk dinikahkan. Kan nikah kan nggak boleh kalau di bawah umur kan? Tapi ketika sudah hamil, maka harus boleh. Maka karena Gua baru tahu karena tuh. saya misalnya gini, saya mau kerja ke luar negeri, ini perempuan umur 15 tahun. Nggak boleh, saya mau kerja ke Jakarta, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kamu masih anak-anak. Sengaja sama pacarnya berhubungan. Setelah berhubungan, hamil kan? Maka wajib dinikahkan. Oh gitu ya, secara hukum gitu ya? Iya, kalau hamil harus dinikahkan dong, dispensasi. oke. Kalau nggak hamil nggak boleh nikah. Iya, karena di bawah umur. Di bawah umur. Oh. Ketika sudah menikah, maka punya anak. Anaknya dititipin sama orang tuanya, dia pergi ke luar negeri atau pergi ke Jakarta. Bisa kerja. Bisa kerja. Oke. Nanti dia kirimin uang. Pas kirimin uang pertama, orang tuanya lihat, wah terima kasih nih dapat uang berapa juta gitu. Tetangganya ngeliat, wah rumahnya udah bagus nih, rumahnya si A gitu loh. Anaknya kerja di Jakarta, mau dong anak saya juga kerja ke Jakarta, ada. Atau keluar, ada lagi anak SMP lagi, lulus apa nggak sekolah Biasanya SMP. yang jadi Jakarta kerja apa sih Kang? Misalnya Kang orang Wah, Indramayu. itu macam-macam itu, macam-macam kan itu. Nah, inilah tugas siapapun yang jadi bupati ke depannya untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan yang banyak di Indramayu sehingga nggak usah pada kerja ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain, supaya dia nyaman di situ saja kan gitu. Kan gini kan tadi, ini menarik ya, di saat fenomena paradoks tadi ada di luar pagar dari sebuah pondok pesantren yang mega itu, di luarnya ternyata timpang lah ya. Iya. Lalu ternyata masyarakatnya pun memahami pola hukum yang memang harus nggak boleh menikah di bawah umur, jadi lu Mereka hamil dulu. Dan kalau udah hamil, makanya mereka bercerai. Sehingga angka perceraian itu tinggi sekali. Dan terus anaknya dia yang ngurus mertua, neneknya atau kakeknya atau uaknya lah gitu. Dia pergi terus dia kirim uang. Ketika kirim uang mulai tuh ngeramik rumah, nembok, terus ngeluasin halaman. Tetangganya pengen. Akhirnya anaknya kalau udah gede kirim. Jadi mana sih? Ya kan? Jadi mana? Oh di situ. Ya ada lagi nanti ketika yang anaknya masih belum umur, terus nggak boleh kan? Karena kamu masih usia sekolah, dia melakukan hal yang sama lagi. Si ini boleh, akhirnya dia nikah memaksakan diri menikah, kan gitu loh. Seperti itu. Jadi bukannya pernah mangganya di situ Kang ya? Iya, yang manis-manis itu kan. Iya, jadi metik mangga juga istilahnya. Bukan mangga doang, tapi metik mangga. Itu PR banget buat siapapun bupatinya supaya nanti ketika lapangan pekerjaannya banyak, ketika pertanian kita kelola secara modern, maka petani itu menganggap bahwa bertani itu bukan cuma sekedar buat numpang makan, tapi memang bisa jadi ekonomi yang bagus, bisa jadi kaya dari bertani. Seperti di Al Zaitun. Mandiri ya. Bisa mandiri, artinya gini. Makanya lo datang ke sana lo pengen studi banding. Beneran itu. Ngapain jauh-jauh lo studi banding? Sampai tanya. Di tempat lo sendiri ada gitu kan. Kenapa dengan pupuk cuma sekian kintal, sawahnya produksinya dapetnya sekian kintal. Terus pupuknya itu organik atau pupuknya kimia, kan itu urea atau lain. Dikasih tahu tuh, bahkan nanti ada padi yang disilangkan dengan padinya bulir-bulir lebih banyak dan rasanya lebih enak, harganya lebih mahal. Gue pengen orang Indramayu, petani Indramayu itu supaya sukses seperti yang di Al Zaitun. Gue kepengen ketika kambingnya juga gemuk, dikasih makan apa kambingnya gemuk, sehat, susunya banyak. Gue kepengen itu, dan makanya gue tuh datang ke situ untuk malah pengen gue bawa tuh truk-truk petani untuk belajar situ. Cuman ketika tim ses gue itu, bukan tim ses, mantan tim ses bilang, Pak jangan dekat-dekat sama Al Zaitun. Kenapa? Karena gosipnya A, B, C, dan D. Ini kan gue jadi dilema antara gosip sama keinginan gue membangun peradaban masyarakat Indramayu supaya seperti peradaban di Al Zaitun ini nih, kan timpang kan ini. Nah, tapi karena memang teman-teman gue tuh teman tim ya melarang, gue jadi gamang. Di satu sisi gue memang punya masalah dengan itu tadi yang tentang gue mundur. Jadi gue punya masalah lain, teralihkan. Nah setelah teralihkan, selesai urusan gue nih, pas gue santai di Jakarta, muncul itu video. Jadi kayak, terus yang lebih parahnya lagi, ketika gue datang ke sana kan gue cuma acara yang satu surat terus gue pulang. Lalu video itu di mana-mana digabung tuh, video sholat Idul Fitri, softnya bercampur sama di situ. Jadi seolah gue juga sholat di situ, padahal gue enggak, sholat Idul Fitri gue di Jakarta. Tapi jujur deh, awal-awal lo agak panik nggak muncul begituan? Gue panik nih karena kan gue nggak sholat. Sebelum lo menjawab itu ya maksudnya kan? Sebelum lo menjawab itu, awal-awal ada foto gue nyanyi salam Yahudi
jalan Habis itu gue sholat, belokin mana? Idul Fitri softnya campur. Kan lu diserang banget pada awal-awal tuh kan. Diserang banget gitu. Tadi gue bela-belain diri tuh, gue memberikan, tapi lama-lama gue nggak bisa, nggak kekejar klasik. Saya gue pikir, lillahi ta'ala, gue dibilang cuci tangan, gue nggak kotor tangannya, gue sering, gue punya dosa yang gue. Jadi rata-rata satu bulan ada 600 sampai 700 janda muda nih di Indramayu, dan sebagian itu ada 500-an pernikahan dini setiap tahun gitu loh, di bawah usia 17 tahun gitu loh. Kan paradoks ya, di saat di satu tempat itu ada suatu tempat yang pendidikan mewah betul, tapi di luar pagar itu kan daerah yang lo pimpin begitu gitu loh maksud gua. Mereka hamil dulu. Dan kalau udah hamil, makanya mereka bercerai. Sehingga angka perceraian itu tinggi sekali. Dan terus anaknya dia yang ngurus mertua apa neneknya nih. Neneknya. Neneknya atau kakeknya atau uaknya lah gitu. Dia pergi terus dikirim uang. Jadi bukan hanya terkenal mangganya di situ kan ya. Iya, yang bukan manis-manis itu kan. Iya. Jadi metik mangga juga istilahnya ya. Bukan mangga doang, tapi metik mangga. Enggak, lu katanya diundang DPRD lu nggak pernah datang katanya. Karena gue nggak pernah terima surat undangan. Kan surat undangan itu kan nyampainya kan ke protokoler, ajudan atau ke aspri. Ajudan nggak ada. Protokoler gue nggak ada, ajudan nggak ada, aspri nggak ada. Jadi nggak nyampe dia nggak nyampe, suratnya nggak tahu di mana. Gue dengar katanya kalau dapat anak cewek seneng, dapat anak laki kurang seneng. Ada bahasa gitu gue dengar. Bener nggak itu Kang? Itu kan kelihatan Kang, lu kan kepala daerah nih, besok juga lu mau maju nih ceritanya nih. Iya. Ngelawan ini temen lo yang sebelumnya ya kan. Bos lo dulu kan. Nah, Kang, ya masih harmonis gak sih hubungan lo sama bos? Secara personal baik lah. Secara personal ya. Kita kalau di politik itu tidak ada ruangan personal, tidak ada masalah pribadi. Iya. Lawan politik gimana bisa. Gimana pribadi, orang masalahnya semua hak-hak lo banyak dicabut. Masa gak pribadi kayak gitu? Ini bisa masuk ke podcast jilid 2 atau mau dilanjutin di sini? Iya. Artinya gini, kalau gua memandang sih bahwa di politik itu kita bisa jadi lawan politik, tapi kalau bukan musuh. Jangan musuh secara personal. Nggak musuh. Iya. Itu keren sih. Itu politisi udah politisi beneran. Kang, gini Kang, lo kan melihat di saat Indramayu ini notabene masuk dalam salah satu kabupaten yang tingkat kemiskinan tinggi ya. Tinggi. Kemiskinan tinggi dan tingkat katanya gue dengar katanya tingkat perceraian sampai ada ribuan ya, sampai 7.700 tahun 2022 itu. Jadi rata-rata satu bulan ada 600 sampai 700 janda muda nih di Indramayu tiap bulan. Gitu, tiap bulan di Indramayu ada sekitar 600-an janda iya, dipukul rata kan itu. Waduh. Dan sebagian itu ada 500-an pernikahan dini setiap tahun gitu loh. Di bawah usia 17 tahun gitu loh. Nah, lu ngeliat gimana tuh Kang? Kan paradoks ya, di saat di satu tempat itu ada suatu tempat yang pendidikan mewah betul, tapi di luar pagar itu kan daerah yang lo pimpin begitu gitu loh maksud gue. Itu sebabnya waktu itu gue datang, gue pengen tahu dan gue minta diajarin untuk. Kalau lu bikin satu Indramayu begitu misalnya kan. Dan saat itu Syekh Panji itu bilang saya siap, Pak, saya minta tolong ini, saya akan studi banding, akan saya kumpulkan semua petani-petani di tiap kecamatan untuk sekolah di sini. Oke, silahkan. Saya akan dorong semua anak-anak SMK untuk magang di sini. Silahkan gitu loh. Wah, gue seneng tuh. Ini akan memajukan Indramayu. Gue nggak bicara tentang agama ya, pada saat itu memang fokus gue. Ya lo positive thinking lah. Fokus gue kalau bicara agama, khatam lah, kiai. Masa gue mau mempertanyakan, misalnya, mohon maaf ada kiai siapa ini. Masa gue mau mempertanyakan kekiaiannya, siapalah gue ini. Tapi kan gue bicara bahwa karena kepala daerah tertarik sama tentang bisnis, agribisnis untuk Indramayu, maka ke situ. Nah, kembali ke situ bahwa gue pengen bisa bersinergi dengan aktivitas ekonomi dan pertaniannya Al Zaitun di level itu. Terus memang Indramayu termasuk salah satu kabupaten yang pendidikannya terendah di Jawa Barat. Salah satu yang terendah. Jadi angka lama belajar sekolah itu di bawah 12 tahun. Jadi rata-rata ya memang nggak lulus SMP lah gitu loh. Rata-rata di Indramayu. Dengan begitu, terus pertanian ini dikelola dengan cara yang sangat tradisional, sehingga kalau gua tanya sama petani, Pak, jadi petani untung berapa setiap masa tanam panen? Ya Pak, yang penting balik modal kita bisa makan. Artinya di situ kan paradoks dengan Al Zaitun yang modern. Di sini sebenarnya sebelahnya seperti itu kan tugasnya pemerintah daerah untuk bisa studi banding, belajar ataupun transfer knowledge, transfer ilmu. Terus banyaknya Indramayu itu dikirim menjadi tenaga kerja untuk di luar negeri, TKI gitu loh. Banyak TKW, TKI. Di Jakarta juga banyak. Di Jakarta juga banyak migran. Jadi pada kerja ke Jakarta semua. Itu menjadi salah satu kayak apa ya, tren yang masif
Iya. Pokoknya kalau punya anak perempuan, umurnya udah 13 tahun, 14 tahun, mereka banyak yang sengaja menikah dengan secepat supaya terbebas dari pantauan orang tua. Jadi kayak tanggung jawab orang tua. Begitu nikah kan tanggung jawabnya sama suami tuh. Oh, kulturnya di situ ya, segera dinikahkan biar lepas dari tanggung jawabnya. Banyak yang pernikahan usia dini itu memang mereka akhirnya pacaran, sengaja melakukan hubungan seks di luar nikah supaya hamil. Ketika hamil, maka di Departemen Agama harus memberikan dispensasi untuk dinikahkan. Kan nikah kan nggak boleh kalau di bawah umur kan? Tapi ketika sudah hamil, maka harus boleh. Maka karena gue baru tahu karena tuh. saya misalnya gini, saya mau kerja ke luar negeri, ini perempuan umur 15 tahun. Nggak boleh, saya mau kerja ke Jakarta, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kamu masih anak-anak. Sengaja sama pacarnya berhubungan. Setelah berhubungan, hamil kan? Maka wajib dinikahkan. Oh gitu ya, secara hukum gitu ya? Iya, kalau hamil harus dinikahkan dong, dispensasi. Oke. Kalau nggak hamil nggak boleh nikah. Iya, karena di bawah umur. Di bawah umur. Ketika sudah menikah, maka punya anak. Anaknya dititipin sama orang tuanya, dia pergi ke luar negeri atau pergi ke Jakarta. Bisa kerja. Bisa kerja. Nanti dia kirimin uang. Pas kirimin uang pertama, orang tuanya lihat, oh terima kasih nih dapat uang berapa juta gitu. Tetangganya ngeliat, wah rumahnya udah bagus nih, rumahnya si A gitu loh. Anaknya kerja di Jakarta, mau dong anak saya juga kerja ke Jakarta. Ada. Atau keluar, ada lagi anak SMP lagi lulus sekolah biasanya SMP. yang jadi Jakarta kerja apa sih Kang? Orang Indramayu. Itu macam-macam itu, macam-macam kan itu. Nah, inilah tugas siapapun yang jadi bupati ke depannya untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan yang banyak di Indramayu sehingga nggak usah pada kerja ke Jakarta atau ke daerah-daerah lain. Supaya dia nyaman di situ saja kan gitu. Iya, kan gini Kang tadi. Ini menarik ya, di saat fenomena paradoks tadi ada di luar pagar dari sebuah pondok pesantren yang megah itu, di luarnya ternyata timpang lah ya. Iya. Lalu ternyata masyarakatnya pun memahami pola hukum yang memang harus nggak boleh menikah di bawah umur, jadi mereka hamil dulu. Dan kalau udah hamil, makanya mereka bercerai. Sehingga angka perceraian itu tinggi sekali. Dan terus anaknya dia yang ngurus mertua? Neneknya atau kakeknya atau uaknya lah gitu. Dia pergi, terus dikirim uang. Begitu kirim uang, mulai tuh ngeramik rumah, nembok, terus ngeluasin halaman. Tetangganya pengen. Akhirnya anaknya kalau udah gede, kirim. Jadi mana sih? Ya kan? Jadi mana? Oh, di situ. Ya, ada lagi nanti ketika yang anaknya masih belum umur. Terus nggak boleh kan, karena kamu masih usia sekolah, dia melakukan hal yang sama lagi. Si ini boleh, akhirnya dia nikah memaksakan diri menikah kan gitu loh. Seperti itu. Gitu. Jadi bukan hanya terkenal mangganya di situ Kang ya? Iya, yang bukan manis-manis itu kan. Iya. Jadi metik mangga juga istilahnya. Bukan mangga doang, tapi metik mangga. Itu PR banget buat siapapun bupatinya supaya nanti ketika lapangan pekerjaannya banyak, ketika pertanian kita kelola secara modern, maka petani itu menganggap bahwa bertani itu bukan cuma sekedar buat numpang makan, tapi memang bisa jadi ekonomi yang bagus, bisa jadi kaya dari bertani. Seperti di Al Zaitun. Mandiri ya. Bisa mandiri, artinya gini. Makanya lo datang ke sana lo pengen studi banding. Beneran itu. Ngapain jauh-jauh lo studi banding? Sampai tanya, di tempat lo sendiri ada gitu kan. Kenapa dengan pupuk cuma sekian kintal, sawahnya produksinya dapatnya sekian kintal. Terus pupuknya itu organik atau pupuknya kimia, kan itu urea atau lain. Dikasih tahu tuh, bahkan nanti ada padi yang disilangkan dengan padinya bulir-bulir lebih banyak dan rasanya lebih enak, harganya lebih mahal. Gue pengen orang Indramayu, petani Indramayu itu supaya sukses seperti yang di Al Zaitun. Gue kepengen ketika kambingnya juga gemuk. Dikasih makan apa kambingnya gemuk, sehat, susunya banyak. Gue kepengen itu, dan makanya gue tuh datang ke situ untuk malah pengen gue bawa tuh bertruk-truk petani untuk belajar situ. Cuman ketika tim ses gue itu, bukan tim ses, mantan tim ses bilang, Pak jangan dekat-dekat sama Al Zaitun. Kenapa? Karena gosipnya A, B, C, dan D. Ini kan gue jadi dilema antara gosip sama keinginan gue membangun peradaban masyarakat Indramayu supaya seperti peradaban di Al Zaitun ini nih. Kan timpang kan ini nih. Nah, tapi karena memang teman-teman gue tuh, teman tim ya, melarang, gue jadi gamang. Di satu sisi gue memang punya masalah dengan itu tadi yang tentang gue mundur. Jadi gue punya masalah lain, teralihkan. Nah, setelah teralihkan, selesai urusan gue nih, pas gue santai di Jakarta, muncul itu video. Jadi kayak, terus yang lebih parahnya lagi, ketika gue datang ke sana kan gue sebenarnya cuma acara yang satu surat terus gue pulang. Lalu video itu di mana-mana digabung tuh. Video sholat Idul Fitri softnya bercampur dan sama di situ. Jadi seolah-olah gue juga sholat di situ. Padahal gue enggak, sholat Idul Fitri gue di Jakarta. Tapi jujur deh, awal-awal lo agak panik nggak muncul begituan?
gue panik nih karena kan gue nggak sholat Sebelum di situ. lo menjawab itu ya maksudnya kan? Sebelum lo menjawab itu awal-awal kok Ada foto gue nyanyi salam Yahudi, abis itu gue sholat Idul Fitri softnya campur. kan lu diserang banget pada awal-awal tuh kan? Diserang banget gitu. Tadi gue bela-belain diri tuh, gue memberikan, tapi lama-lama gue nggak bisa, nggak kekejar, nggak kekejar clear fix. Akhirnya gue pikir lillahi ta'ala, gue dibilang cuci tangan, gue nggak kotor tangannya, gue sering, gue punya dosa yang gue juga pengen cuci tangan ini. Kalau kali ini beneran deh, gue enggak gitu. Tapi mau gimana? Makanya ketika ada yang undang podcast, gue seneng banget karena ini kesempatan, momen untuk menerangkan kembali ke masyarakat atau siapapun yang nonton mau percaya boleh nggak ya boleh, tapi itulah apa adanya. Dan kalau memang gue terlibat indikasi, tentu gue sekarang gue juga dipanggil dong. Iya kan, sebagai saksi, sebagai saksi kenyelenehannya, penistaannya, ataupun kalau katanya kan gue adalah orang yang dibiayai oleh Zaitun. Ya nanti kan ketahuan kan dari kampanyenya. Iya, kampanyenya dari rekening-rekeningnya dan lain-lain. Iya, kalau misalnya gue jadi bohir bisa. Kalau misalnya nih dapat duit sekarang gue kena getahnya nggak apa-apa karena gue makan nangkanya. Ini gue makan nangkanya kagak kan gitu. Terus getahnya mau dikena-kenain kan gitu loh. Ya gue nggak mau lah gitu. Tapi ya ini momen yang menurut gue sekarang terbuka. Jadi enak nih dengan begini kan tim gue juga gue bilang tuh sekarang lagi selidiki. Jadi kita lihat tuh bener kan Pak. Dia itu menjadi sarang pencucian uang. Kita lihat dulu kan itu. Kita lihat belum ngetok palu sih. Ini uangnya siapa? Ini uang triliun bos. Ini uang ratusan miliar. Ini uangnya siapa? Itu menarik tuh dugaan. Kenapa uang ditaruh di situ gitu loh? Ngapain sih uang ditaruh di situ kan? Kenapa di Indramayu gitu kan? Kenapa di Indramayu gitu? Pencucian itu kan berarti kan ada satu uang kotor yang dinetralkan, dicuci di situ. Kalau ada pencucian. Kalau ada pencucian, iya kalau kita bicara definisi pencucian uang kan berarti uang kotor dibikin bersih. Kalau ada indikasi pencucian uang di Al Zaitun, uang kotornya punya siapa nih? Nah, gitu. Ini uang kotornya siapa? Itu akan bisa juga akan bukan uang kotornya wakil bupati nggak? Bukan. Aduh, gua juga uang makan minum aja gua nggak ambil sama setahun ya gitu loh. Nah, itu gimana, Kang? Lo ini kan kayaknya konflik lo sama bupati, sama mantan bos lo ini kan. Ini kan masih tajam kalau gue lihat ya. Di secara politik khususnya. Iya, secara politik ya. Itu sebenarnya apa sih masalah awalnya tuh, Kang? Sebenarnya awalnya? Gua nggak tahu, gua nggak pernah mendapatkan surat peringatan, surat teguran, tapi gua itu tidak mendapatkan informasi apapun dari Indramayu secara kelembagaan pemerintah. Jadi tidak ada surat-surat yang di-delivery ke gua. Gua nggak tahu apa-apa. Gua tidak dari awal 3-4 bulan setelah dilantik. Lu nggak ada pembagian tugas misalnya dari sebelum kampanye ini kan biasa kan ada duduk nih. Nanti lu ngurus ini ya, gua ngurus ini kan ada biasanya kayak dulu gitu. Bilang kan? kita sama-sama ya. Kita sama-sama. Belum sampai ke teknis levelnya diskusi waktu itu. Semuanya kita pegang sama-sama. Oh, bareng-bareng. Bareng-bareng. Sehingga ketika kampanye, gua banyak berjanji, saya akan karena apa? Gua akan sama-sama akan membangun ini, akan memberikan guru honorer sesuai dengan visi misi. Tapi ketika pas terpilih dan terlantik dan menjabat, gua tidak mendapatkan penugasan, maka ketika orang nagih ke gua kan gua nggak bisa menunaikan janji. Kenapa? Karena gua tidak dikasih delegasi ataupun kewenangan ataupun apapun itu alat kerja. Loh, kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena saya tidak ada ajudan. Masa ajudan lu nggak ada? Wakil bupati ada dong ajudannya? Ada harusnya kan? Ada anggarannya kan? Ada dong. Ditarik nggak ada tuh. Katanya dijadiin lurah. Hah? Kan harusnya diganti dong buat gue kan itu. Ya lurah ada lagi anggarannya kan? Nah iya, itu tadi. Dan itu kan bisa gue buktikan. Kan gue tunjukkan. Ajudan nggak ada ajudan? Nggak ada ajudan, nggak ada. Aspri nggak ada. Spri nggak ada? Satpol PP nggak ada yang jaga di rumah. Nggak ada. Satpol PP nggak ada yang jaga. Jadi di lu rumah. wakil bupati atau? Gue sampai bilang ini gue wakil bupati yang buka pintu sendiri kalau ada tamu, kalau ada masalah gue ngetik sendiri. Gue nggak keberatan. Jangan-jangan sekretaris nggak ada juga lo? Nggak ada sekretaris. Nggak ada sekretaris. Jadi gue nggak punya bahan. Lo yang bener, Kang. Zaman sekarang itu nggak bisa bohong. Karena ada yang namanya jejak digital. Dia nggak bisa bohong dong. Kalau gue bohong nanti ini siapa? Itu tanggal berapa? Pokoknya setelah berapa bulan. Karena gue datang ke DPRD sekalipun nih rapat DPRD gue datang sendiri, gue bawa map sendiri. Nggak, lu katanya diundang DPRD lu nggak pernah datang katanya. Karena gue nggak pernah terima surat undangan. Kan surat undangan itu kan nyampainya kan ke protokoler. Habis itu ke ajudan atau ke aspri. Ajudan nggak ada. Protokoler gue nggak ada. Ajudan nggak ada, aspri nggak ada. Jadi nggak nyampe. Suratnya nggak tahu di mana. Setelah gua lawan tuh, itu kan DPRD kan bilang bahwa gini, wakil bupati nggak pernah datang, padahal sudah kita berikan haknya, tapi kewajibannya nggak dipenuhi. Saya membuat surat terbuka untuk seluruh anggota DPRD Indramayu, ada 50 anggota. Saya ingin menantang debat retorika. Kita duel
retorika, kita bedah anggaran. Bedah anggaran nih. Kalau sampai saya nggak diundang, maka rakyat akan tertawa melihat DPRD Indramayu. Lu tantang DPRD Iya, semuanya? DPRD kan marah kan? Oke. Wah ini Lucky nih, nggak benar di wakil bupati. Panggil, akhirnya dipanggil. Disitulah gue bisa ketemu. Di RDP? Di RDP? Di RDP. Pak, saya mau nanya, Bapak ini menganggarkan, ada tidak anggaran untuk wakil bupati? Ada. Bapak awasi tidak? Kan harus diawasi juga kan? Oke. Dan saya tidak pernah punya ini semenjak tanggal sekian gue kasih tahu kan. Ini udah belajar berjalan setahun nih. Terus kenapa saya nggak pernah datang? Karena saya nggak pernah terima suratnya. Mana suratnya? Mana tanda bukti saya terima surat? Tiba-tiba begitu habis rapat itu di kantor gue masuk ke kantor, gue tuh nggak ada ajudan, jadi gue masuk buka pintu sendiri. Itu Pak. bukan, Mbak, sorry Kang, kan biasanya kepala daerah ke sekwan dulu ya, Iya, biasanya suratnya. sekwan, lalu Baru oper ke protokoler, wakil bupati. iya, lalu nanti Ajudan. ajudan ke Aspri kan gitu loh. Nah, terus sampai Jadi udah begitu, digunting di atas di situ dulu. suratnya nggak tahu di mana. Tiba-tiba ketika gue publish itu, tiba-tiba surat segini nih, bruk, datang. Lah ini surat dikirimnya ke rumah dinas. Gue tanya, siapa yang nganterin surat? Ada orang Pemda gitu loh. Kata pembantu di rumah gitu, orang Pemda. Ya nggak tahu siapa. Surat itu surat udah tahun-tahun yang bulan-bulan yang lalu. Tapi ada suratnya. Ada setelah. Di mana? Gue nggak tahu. Kan akhirnya setelah gue marah-marah di DPRD, akhirnya surat itu tiba-tiba malamnya ada tuh. Dikirim pas gue lagi di DPRD, surat dikirim ke rumah. Oke. Akhirnya gue bikin video. Ya, ini saya baru terima buat tanggal yang 3 bulan lalu, tanggal yang bulan lalu, tanggal 15 hari lalu, tanggal minggu lalu gitu. Situ. Dan gue nggak bisa bohong karena gue nanya mana tanda terimanya, siapa yang menerima, siapa yang WhatsApp ke gue untuk besok ada rapat, siapa yang, terus gue tanya kan, nih Pak DPRD lihat ajudan saya, ada namanya kan gue ajudan, saya tanya, Anda tuh sekarang masih ajudan wakil bupati atau bukan? Masih Pak. Terus posisi Anda di mana? Maaf Pak, sekarang saya dipindah. Terus saya gantinya siapa? Saya tidak tahu Pak. Jadi Anda tuh sekarang gajinya sebagai ajudan wakil bupati. Iya. Kenapa Anda nggak pernah datang ke saya? Kenapa Anda nggak pernah datang? Nggak pernah menghadap? Nggak pernah informasi? Maaf Pak, saya tidak bisa menjawab. Terus gue tunjukin. Satpol PP nggak ada. Gue nggak masalah. Si Lucky ini nggak dijaga, rumahnya nggak masalah kalau Lucky. Tapi kalau wakil bupati harus jaga. Kenapa? Karena ada mobil dinas. Ini uang Ya, rakyat, Bos. protokoler. Ini uang rakyat. Iya, Ini iya. rumah rakyat. Jadi kalau ada yang rusak, ada yang nyolong, yang rugi rakyat. Kalau gue sih rumahnya di Jakarta. Iya. Gitu. Jadi maksud gue bahwa sebagai wakil bupati adalah Perangkat lu nggak dikasih sama sekali? nggak dikasih sama sekali. Oh, Gitu. Oke. Jadi akhirnya kan menjadi Tapi mobil aneh. dinas ditarik nggak? Mobil dinas ada di gua. Oh, ada mobil dinas, masih ada Mungkin ya? kalau misalnya gua nggak bawa besoknya pasti udah nggak ada lagi. Adi. Karena gua bawa terus kan mobil dinas. Gitu. Supirnya pakai supir pribadi? Supir pribadi. Nggak ada supir dari Pemda? Nggak ada. Supir pribadi. Sian amat itu. Wakil Itu dia. bupati satu ini. Maksud gua akhirnya begini. Pak Ridwan Kamil mencari-cari wakil bupati Indramayu. Oke. Sampai nyarinya Oke. di Instagram. Oh. Kok sampai gue heran? Lah, Pak, izin Pak Gubernur, gue bikin video dong. Kan dia bilang nih, dengan mundurnya Lucky Hakim, maka Ridwan Kamil akan memanggil Lucky Hakim. Tapi manggil lewat Instagram? Tapi Lucky Hakimnya nggak bisa dipanggil, karena saya cari Lucky Hakim sulit dihubungi. Oke. Lucky Hakim tidak ada di tempat, sulit dihubungi. Gue bilang, Pak Ridwan Kamil ke Instagram lagi. Saya ada, Pak. Ada di rumah dinas, Pak. Dan Bapak kenapa nggak ngirim ajudan Bapak ke ajudan saya? Oh, Pak, maaf, karena saya nggak punya ajudan. Jadi ajudan Bapak pasti clueless. Nggak tahu mau kemana. Sebenarnya kan gini, walaupun handphone gua mati, kalau ajudan gua ada kan ajudan gua ditelepon, langsung nyamperin, Pak, ada telepon dari gubernur. Ini gubernur loh nyari. Jadi akhirnya di situ terbukti Allah membukakan semua secara terang benderang bahwa gubernur tidak bisa menghubungi wakil bupati. Kenapa? Karena wakil bupatinya tidak punya driver, tidak punya protokoler, tidak punya satpol pp, tidak punya ajudan, tidak punya aspri. Tapi gue lihat lo aktif muter-muter ke ini apa? Ke masyarakat, ke sini, ke Pakai sini, uang sendiri, makanya LHKPN gua tuh semenjak jadi wakil bupati, hartanya bukan nambah tapi berkurang. 1 tahun berkurang 1 miliar. Itu buat gua jalan-jalan sendiri. Di mana-mana orang jadi pejabat 1 tahun naik kekayaannya, gua tuh makin miskin. Gitu loh. Jadi artinya ini gue nggak bisa bohong juga, karena ada datanya laporan. Semenjak menjabat wakil bupati, uangnya dari 12 miliar jadi 11 miliar. Padahal lo udah nggak syuting lagi tuh ya? Udah nggak syuting lagi. Jadi udah berkurang jadi pendapatan. sebenarnya bukan cuma nggak balik modal, gue rugi gitu loh. Kalau bicara cari uang, tapi gue pikir ini pengabdian. Walaupun gue nggak dikasih anggaran untuk keliling-keliling, nggak dikasih uang. Sorry, masih syuting nggak pada saat itu?
Kan waktu jadi wakil bupati gue nggak syuting. Nggak syuting lagi, Nggak syuting oke, sama oke. sekali. Jadi walaupun gue dilucuti, walaupun gue nggak dikasih uang, walaupun gue nggak dipegangin apa-apa, tapi gue keluar pakai uang gue sendiri untuk ketemu sama masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu jangan dibikin pusing sama hal-hal yang teknis begini. Masyarakat tahunya kan punya wakil bupati. Oke. Kalau ada undangan-undangan, mereka pengen didatangi oleh wakil bupati. Gue Iya. datang door to door, gue nyumbang pakai uang pribadi. Walaupun gue bilang bahwa maaf ya, saya ini wakil bupati yang mandiri, nggak punya uang dari Pemda, pakai uang pribadi saya punya uang cuma 300.000, 500.000. Kan kalau anggaran itu kan ada tuh satu kali perjalanan kan sekitar 50 juta kan Iya, gitu loh. iya. Nah, gue tuh nggak ada gitu loh. Jadi gue pakai uang sendiri. Makanya keluarga sebenarnya bilang, gue heran deh, di mana-mana orang pejabat makin kaya, kok lu malahan jual apartemen sih? Kok sekarang malahan lu jual ini, jual itu? Yang gue tadinya punya mobil, maaf, gue punya mobil sport. Iya. Sekarang gue punya mobil yang Iya, biasa iya. dipakai buat taksi Iya, gitu loh. iya, 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 Artinya, iya, iya. gue tuh makin... Nggak, ini bener, emang di bawah itu mobil itu. Iya, itu mobilnya buat taksi. Itu irit. Tapi itu mobil irit banget. Itu mobil Iya, irit iya, banget, iya. serius. Gitu. Siapa amat wakil bupati. Jadi maksudnya, jadi memang secara keuangan gue jadi lebih turun gitu loh. Iya, iya, iya. Dan itu fakta dan nggak bisa bohong karena bisa dibuka LHKPN Luki Hakim waktu jadi DPR berapa, terus wakil bupati berapa, terus sekarang berapa, setahun itu turun 1 miliar. Memang dipakai tuh 1 miliar. Kang, Rata-rata gue pada 100 saat juta. lu kampanye, nah ini lu besok mau ngelawan nih, bupati lu kan lu mau ngelawan nih. Nggak tahu menang apa kalah. Karena Iya. survei gue denger-denger Alhamdulillah survei bagus. lu di atas katanya, gue denger. Alhamdulillah bagus. Berapa survei terakhir? Sudah sampai di tingkat 49, ada lagi yang 51. Ada 2 versi survei yang gue punya. Elektabilitasnya? Elektabilitasnya. 51%. Yang apa, bos lu, mantan bos lu? Yang gue baca ya, yang gue baca ini sekitar 14% gitu loh. Jauh dong. Ya itu survei. Survei itu kan ya jangan nyalahin gua, Bang. Itu survei kan Tangan seperti Tuhan itu. ini, tangan Tuhan. Iya. Itu gara-gara ini kali, salam ini Yahudi nggak? Nggak. Survei ini di April Mei. Oke. Jadi ini kan baru merambahkan belum urusan Mei salam akhir Yahudi itu ya. belum ya? Belum. Oke. Nah, lu kan gini Kang, lu melihat nggak? Maju kepala daerah ini hari gini ya Iya. kampanye terbuka ini kan dan demokrasi terbuka ini Biayanya mau mahal. nggak mau biaya mahal. Gitu Iya, kan. iya. Itu kira-kira hitung-hitungan lu butuh modal berapa ya? Buat jadi bupati besok. Lu bupati lo bukan wakilnya masalahnya kan? Iya. Gue hitung bahwa gue keliling-keliling ini kan gue punya saat ini di Secara mobil lu tinggal mobil yang buat taksi kan? tapi gue masih punya 2 apartemen lah. Oh, masih ada yang mau dijual lagi. Kan gue masih ini kenapa gue bukan pamer harta ya karena kan sudah Iya. terbuka hartanya kan memang Iya, iya. lu bisa ketik kok Iya. kayak LKPN ya. Saud Gunawan berapa hartanya. Itu jadi wajar kan. Hengki Kurniawan berapa wajar. Nah, Iya, harta gue tuh kan tadi 12 miliar, sekarang tinggal 11 miliar. Jadi kalau gue jual 3 miliar lagi, gue masih punya lah sisa berapa kan. Jadi gue masih punya 8 miliar. Gue 3 miliar cukup kok. 3 miliar. Cukup 3 miliar. Ya lu udah populer dah. Karena Terus masyarakat udah itu tinggi tingkat elektabilitasnya. masyarakat itu sebenarnya orang suka sama duit. Iya. Tapi masyarakat udah nggak bodoh lah. Ini siapapun yang nonton ini, Anda sudah tidak bodoh. Anda sudah tahu, udah bisa nonton ini, berarti sudah bukan orang bodoh. Udah tahu bahwa mungkin uangnya diambil, tapi dia tetap pilih yang dia suka. Nggak, tapi kan lu juga sudah punya modal dasar gitu loh. Gini bos, gua itu ya bos, satu hari. Itu intangible aset yang tidak bisa lu hitung juga secara valuasi kan. Satu Kang? hari gua Gede keliling dong. itu 15 titik per hari setiap hari. Setiap hari. Ada orang yang dulu pas hamil ya, pas hamil gua foto kan Tiap mereka kondangan lu foto kayak gitu kan pasti Iya. diundang dong wakil Pak, bupati. pegang Pak, anaknya Pak. Ini gua pegang walaupun nggak Biar nempel. kayak Luki Hakim. Gitu. Yang sekarang ini anaknya udah lahir, udah Oke. ada, yang dulu gua gendong sekarang udah apa. Jadi memang ada kedekatan yang tidak bisa dibohong-bohongi, nggak bisa fake. Karena itu beneran memang gua datang, fisik gua dia datang ke rumahnya, dia duduk, ada foto. Dia foto, gue tuh duduk di ruang tamunya lagi makan gorengan. Fotonya itu disebar ke Secara wakil saudara-saudaranya. bupati nggak dapat makan kan di rumahnya. Iya. Tapi bener-bener. Karena kan ada uang makan. Tapi masalah itu baik banget ya. Oke. Gue bayangin gini, gue tuh datang ya, tadinya kan gue pikir mau nengok orang sakit, aduh duit gue tinggal 1 juta, sementara ada 5 titik. Beneran. Gimana ya kalau gue kasih 200 kok sedikit banget kan itu. Gue datang, gue baru ngasihnya 200 nih. Oh dia makasih. Gue pulang dibawain pisang, mangga, entok, ayam, bebek entok gitu ya. Dibawain. Orang Indramayu itu baik-baik banget. Gue tuh kalau pulang keliling-keliling itu mobil belakang tuh penuh. Ikan, udang, bandeng. Jadi gue pikir kalau setiap hari gue keliling-keliling ini bisa gue jual di warung. Untung. Bukan cuma buat makan di rumah, beneran. Iya. Makanya kalau misalnya ada hari di mana gue ada tamu yang dari luar kota, terus gue nggak keliling, orang rumah bilang, bos, Kak nggak keliling-keliling Kak, lumayan dapat ikan di Indramayu itu banyak kan ikan. Jadi gue setiap keliling dapat ikan banyak. Segitunya nggak dapat anggaran buat keliling. Iya. Dan akhirnya lu diterima kan Kang? Diterima. Lu satu hari 15 titik? 15 titik.
Gue udah mendatangi seluruh desa di Indramayu. Setiap desa itu rata-rata 3 titik. Oke. Kebayang nggak? Dan itu gue sempat nanya pas lagi emosi sama teman-teman DPRD ya. Gue bilang teman-teman, tapi gue lagi emosi. Saya yakin semua di sini yang katanya jagoan Indramayu, yang katanya orang Indramayu, tidak ada pernah yang datang ke titik yang pernah saya datangi. Bapak Dewan di dapil mana? Bapak pernah nggak dapat ke dapil sana? Pernah nggak Bapak ke desa ini? Saya semua dapil Bapak, semua ini saya pernah datangi satu-satu desanya dan lebih dari 3 kali datang. Jadi insya Allah orang Indramayu, insya Allah ya, semua titik itu pernah nyium bau keringat gue dan gue pernah nyium bau keringat mereka. Dan keringat orang Indramayu itu gue nggak bisa lupa. Ketika gue ditawarin pilkada di tempat lain, saat ini gue ditawarin pilkada di tempat lain ada beberapa lah karena keartisan. Terus kemarin sempat booming, misalnya kayak berita-berita podcast, maju di Kalimantan aja di mana. Gue tinggal duduk diam, malahan gue dikasih souvenir mobil atau apa kalau misalnya mau. Terus gue jadi wakil di sana, tapi gue nggak bisa karena gue inget. Provinsi, bupati juga. Ada yang bupati, wali kota, kan bahkan di daerah Banten pun ada. Tapi gue ingat bahwa ketika ibu-ibu Indramayu gitu lagi senam, keringetan, meluk-meluk, yang tadinya gue sampai nahan apa, sampai akhirnya gue jadi suka juga. Artinya blending gitu. Jadi blending, dan itu kan chemistry yang nggak bisa dibayar pakai uang besok 100.000, jangan pilih Lucky. Insya Allah ya, nggak akan mempan. Insya Allah nggak akan mempan. Karena mereka mungkin akan ambil uangnya. Iya, saya nggak pilih Lucky. Abis dia akan nyoblos Lucky. Kenapa? Karena si Lucky ini pernah keringetan sama keringetan pelukan. Pernah megang anaknya, pernah apa. Jadi gua rasa itu yang harus kalau Anda mau mengalahkan saya, Anda harus melakukan yang saya lakukan. Iya. Ini bener nggak? Warga Indramayu ada nggak? Coba di komentar di bawah deh. Apa jangan-jangan Wagubnya klaim-klaim aja gitu? Iya. Komentar di bawah coba. Benar apa tidak warga Indramayu? Tapi gue bener-bener seneng sama orang Indramayu yang kadang-kadang bahasanya kasar. Karena intonasinya keras. Iya, perbatasan ya, Jawa Barat, Jawa Tengah. Ngomong itu Jawa, kesunda-sundaan dikit aja gitu loh. Oh, lebih ke Jawaan nih? Jawa, ngomongnya Jawa, iya. Tapi orang Coba ngomongin namanya gimana? Contohnya kan? Iya. Gimana? Wong reang gitu, panangan beli, besi, ya gitu-gitulah. Jadi kayak bahasa Jawa gitu. Oke. Oh, bahasa Jawa ada campur-campur Sundaan dikit. Iya, kalau gue kan dibesarkan di Cilacap ya, bahasa Jawa banget. Itu kan ngapak. Yang ngapak. Kalau ini bukan ngapak, tapi kayak beli, kalau katanya ora gitu. Beli pan mangan, beli ngandel, gitu-gitulah. Kang, Indramayu ini apa sih andalannya di situ selain jahitan? Pertanian sebenarnya. Pertanian itu sawah itu luas sekali. Terus tapi bener nggak sih mangga masih banyak sih emang? Banyak mangga. Emang kan terkenal mangga Indramayu itu kan? Gua kan pernah jadi anggota DPR ya. Gua nanam mangga tuh di halaman rumah anggota DPR RI. Ya, di Kalibata. Di Kalibata, gua nanam mangga, terus gua bilang, "Wih, ini udah berbuah." Dulu dapil mana dulu? Bekasi Depok. Iya. Gua nanam mangga, terus pas gua mau ngambil besoknya udah hilang. Bos, di rumah DPR RI mangga gua hilang. Gitu loh. Di Indramayu itu mangga gedung gincu, mangga apa tuh berserakan di mana-mana, nggak ada maling. Di bawah-bawah banyak mangga gitu, banyak mangga. Memang banyak ya situ. Memang banyak mangga. Tiap rumah biasanya punya pohon mangga. Hampir semua rumah punya pohon mangga 2 atau 3. Gue juga ada nih mangga sini. Dan mangga itu berbuahnya banyak banget. Oke. Dan sayangnya mangga Indramayu malahan sudah gedung gincu itu sudah terdaftar atas nama Cirebon atau Majalengka gitu loh. Karena tidak diurus. Kayak gitu aja. Kasihan, pemerintah daerahnya harus lebih aktif sebenarnya. Tapi secara ini apa namanya, nama besar mangga Indramayu itu kan masih kecium sampai sekarang. Masih. Ini mangga Indramayu, ini mana lagi, beda-beda kan, karakternya beda kan Kang ya? Iya. Nah, tapi secara bisnis, Pemda pernah ngitung nggak, bicara mangga itu memang bener nggak dimaksimalkan itu? Dimaksimalkan nggak? Harganya menjadi murah karena tidak diekspor. Sebenarnya bisa diekspor. Ekspor itu gampang kok. Ini kan di Patimban itu kan nempel sama Indramayu. Bahkan Patimban itu persis di perbatasan Indramayu. Patimban, ada pelabuhan besar. Terus di Indramayu itu gue suka lihat ada orang jual anggur dari Amerika, apel dari New Zealand, kiwi dari Australia. Mereka kan dibawa pakai mobil, pakai truk, pakai pesawat, pakai apa. Ya pulangnya bawa mangga Indramayu dong. Logikanya begitu harusnya. Kenapa mereka cuma naruh habis itu mereka pulang? Harusnya ketika mereka datang naruh kiwi, mereka pulang bawa mangga. Iya. Jangan bangga mangga Indramayu dipasarkan festival di Indramayu. Karena orang Indramayu udah pada bosen makan mangga. Pada punya semua. Tapi banggalah ketika mangga Indramayu dimakan oleh Emir dari Arab, Sultan dari Brunei, orang bule di Kanada makan mangga Indramayu. Baru kita bangga tuh. Gimana caranya? Insya Allah. Tantangan lu lah ntar. Insya Allah gue tahu caranya. Sudah ada di Kementerian Perdagangan itu cara packing supaya mangga itu tidak cepat busuk, itu udah ada. Terus kita tinggal bikin exhibition di luar negeri. Kan tinggal dikirim. Terus kapal untuk ngirimnya pakai kapal yang nganter.
Kalau dia nganter kiwi, kalau dia nganter anggur, maka pulangnya bawa mangga. Simpel kan? Atau belajar sama Al-Zaitun. Iya, bener. Itu beneran loh. Belajar sama Al-Zaitun. Kenapa? Untuk yang positifnya ya. Positifnya. Untuk yang positifnya ya. Di situ ada rekayasa pemumpukan yang bisa membuat bahwa ini panen dengan kadar kemanisan sekian di bulan ini. Nanti ada rekayasa teknologinya ada ya. Teknologinya untuk itu kan itu. Jadi kan menarik. Jadi bukan cuma pas musim mangga over supply, tapi ketika bukan musim mangga pun tetap ada mangga yang tetap berbuah manis bisa dijual. Jadi ada continue dalam proses penjualan, bukan cuma pas musim mangga. Karena pas musim harganya jadi jeblok karena banyak. Tapi ketika harganya biar stabil, maka mangga itu ada sepanjang tahun kan gitu. Tapi bisa. Kebun mangga gitu ada nggak di situ? Kebun mangga gede gitu? Ada kebun mangga gede. Banyak kebun mangga. Bukannya apa masyarakat bukan secara tradisional aja ya? Yang dikelola oleh masyarakat ada, yang memang perkebunan mangga itu ada. Berapa sih harga mangga yang di Indramayu? Langsung di Indramayu gitu? Tergantung, di sana bisa murah kalau kita beli dari pohon. Jadi dengan uang 500.000, ambilnya Pak mangganya. Satu pohon itu banyak banget gitu. Cuma 500.000 gitu loh. Okay. Kalau di Jakarta dijual mangga gedong gincu itu 1 kilo bisa 40.000. Ya, kalau lagi 30-40.000 Kalau lagi nggak musim bisa 60.000. Ya, tapi kalau lagi musim ya taruhlah 30 ya. Tapi di Indramayu itu bisa harga cuma 12.000 gitu loh. Tergantung kita ngambil dari sisi mana. Dan kalau jalanannya bagus, maka harga mangganya bagus. Kenapa? Karena kan truknya ngambilnya gampang. Tapi ketika jalannya rusak, mereka jadi malas. Jalannya rusak. Dan sekarang jalan Indramayu itu sebagai 90% rusak. Kenapa? Karena tingkat serapan anggaran APBD-nya itu cuma 7%. Ya lo kan kepala daerah kemarin. Wakil kepala daerah. Wakil. Yang tidak punya ajudan, staf, dan data, dan ya itu tadi gitu loh. Serapan anggaran berapa? Terakhir gua nanya sama ketua DPRD itu cuma 7%. 7%. Serapan anggaran pertanian kalau nggak salah tahun ini cuma 15%. Mungkin saya bisa dikoreksi kalau salah, tapi kita harus adu data. 7%? Iya, 7%. Berarti cuma urusan gaji-gaji gituan doang? Silpa, sisa anggaran tidak terpakai, Silpa, ini kan Silpa nih buat masyarakat biar paham ya. Iya. Kita mengutin pajak nih, bupati atau wali kota atau gubernur mengutin pajak. Begitu dipungutin pajaknya, harusnya dipakai buat apa? Untuk pembangunan dan lain-lain ya. Setelah dikumpulin uangnya, narik pajak, nggak dipakai. Uangnya ngendon, mandek senilai 300 miliar lebih tahun ini. Tahun lalu 200 miliar lebih. Nggak dipakai. Nggak dipakai. Padahal bisa tuh bangun jalan, bisa bangun jalan, bangun sekolah, bisa bayar. bikin Al-Zaitun lagi kali nggak? Bisa versi-versi yang ini yang disukai masyarakat kan, gitu loh. Kang, lo ada ini nggak, Kang? Maksudnya ada kesan nggak akhirnya kenapa akhirnya lo terus memilih Indramayu lagi terakhir? Pertama sudah terlanjur cinta. Oke. Chemistry tadi tuh, yang gue susah. Ada cinta di situ di Indramayu. Sama ibu-ibu yang begitu banyak. Oh iya gitu iya. Kan lo single kalau denger sekarang kan. Artinya begini. Masa nggak ada sih gadis-gadis Indramayu yang agak menarik perhatian lo gitu? Mungkin mesti cari yang anaknya kiai besar yang suaranya banyak ya gitu. Iya. Mendukung kemenangan kan gitu. Anaknya Kiai Panji Gumilang. Oh enggak, jangan. Itu udah punya suami. Oh, Lagi pula bahaya. Okay, artinya kayak ini sekarang gue nongol di situ aja gue jadi dibully macam-macam orang kan gitu. Iya. Tapi artinya secara chemistry gue memang udah terlanjur ada sama Indramayu masyarakat. Terus yang kedua, udah terlanjur tahu dan gue sudah terlanjur tahu juga bagaimana solusinya. Yang ini solusinya ini solusinya ini. Kalau sekarang gue dipindah nih misalnya, jadi kepala daerah di Depok ya, walaupun gue KTP-nya Depok, tapi gue begitu Depok nih gue harus mempelajari bagaimana tentang nanganin banjir. Gue mikir dulu, tapi kalau di Indramayu gue udah ada bayangan. Oh bikin embung-embung, bikin apa itu udah ada semua, sudah gue analisa. Di tengah-tengah ketika gue dicuekin oleh semua aparat, dan gue nggak punya itu kan gue banyak berpikir karena kan gue ketemu sama masyarakat dan masyarakat ketika ketemu sama gue tuh tanpa protokoler. Dan pejabat daerah tuh takut ya sebenarnya ketemu lu ya? Iya. Takut dilihatin sama bupati gitu? Pokoknya mereka pada takut, nggak berani ketemu sama gue, nggak berani ketemu. Wah, jangan-jangan bahkan nge-like Instagram lu ya takut kali gue rasa. Oh iya, pasti kayak gitu. Wah ini kenapa nih? Wah temennya Logi Hakim nih. Oh iya. Bisa-bisa besok dipindah tuh urusan yang lain kan? Tapi kekuasaan itu pun lo nggak ada. Untuk misalnya biasanya kan kalau bicara politik daerah itu ada kafling. Ada kafling kepala dinasnya ini dari bupati, yang ini wakil bupati. Sama sekali nggak ada. Ya apalagi bicara power sharing ya. Power sharing nggak ada. Apalagi itu, lah wong yang sudah melekat sama saya saja tadi tidak ada kan. Makan aja hilang. Artinya memang nggak bisa, dan tentu saat ini saya ngasih tahu bahwa orang tuh akan sulit bohong di dunia internet zaman sekarang. Iya. Karena kalau bohong pasti akan terekam, akan ada data-datanya, pasti akan muncul. Pak, Bapak jangan bohong. Ini Pak,
Bapak sudah melakukan serapan anggaran ini, ajudannya namanya ini gitu. Sekarang dan saya nggak bisa bohong karena masyarakat memantau pakai handphone di mana-mana. Iya, iya. Saya datang dan pergi, saya seringnya sendiri, paling cuma sama tim lah. Tadi juga sendiri sih berangkat ke sini. Oh, ini tersendiri kan? Iya. Kang, luar biasa. Semoga perjuangan lo berhasil iya, lah kali ini. alhamdulillah. Ngelawan buantan bos lo. Tapi kita nggak tahu nih. Surveinya kan per detik ini tinggi lah ya. Iya, survei lo alhamdulillah, sangat Tapi tinggi. kan nggak tahu nanti besok mudah-mudahan lo jangan ada apa-apa kan. survei. Mudah-mudahan ya. Harus Mudah-mudahan. terus ini. Nah, satu lagi pertanyaan gue bingung Kang. Ini Kang. Ini penasaran sih. Iya. Kenapa sih masyarakat Indramayu ini gue dengar-dengar ya, katanya apa namanya? Kalau dapat anak cewek seneng, dapat anak laki kurang seneng. Ada bahasa gitu gue dengar-dengar. Bener nggak itu Kang? Gue pernah mendengar itu juga, tapi itu sih sebenarnya hanya bagian daripada rumor. Mungkin kalau sedang punya anak perempuan, karena anak perempuan itu sifatnya lebih mengabdi. Oke. Kan lebih mengabdi. Terus pada saat itu eranya TKW itu lagi booming. TKW ya, tenaga kerja khusus wanita itu booming dibandingkan sama TKI laki-laki. Jadi dianggap menghasilkan punya anak perempuan itu lebih bisa menghasilkan. Karena bisa kerja di luar negeri. Kalau laki-laki identiknya pada saat itu, pada zaman itu nyawah. Nah kalau nyawah kan tadi bertani secara tradisional, untungnya kecil, bahkan cuma uang makan. Tapi ketika punya anak perempuan dia bisa kerja. Kerjanya tuh saya nggak tahu tuh, apakah luar negeri ataupun dalam negeri. Jadi konteksnya banyak perempuan dari Indramayu itu disuruh kerja karena ngikut teman-temannya. Banyak kan sih waktu itu keluar negeri. Bahkan ponakan gue pun ada yang kerja jadi TKW. Gue tanyakan waktu itu TKW di Arab Saudi. Ketika dia jadi TKW di Arab Saudi, dia bisa bangun rumahnya di sana gitu. Tapi anak laki-lakinya nggak mau sekolah karena dia cuma kerjanya tuh jadi kuli borongan untuk motongin padi gitu-gitu. Dan pendapatnya kecil. Jadi ketika punya anak perempuan tuh seneng karena hasilin uang. Tapi mungkin sekarang sudah mulai balance lah karena laki pun bisa banyak kerja di luar. Iya. Gue terakhir mau nanya Kang. Pandangan lo tentang politik nasional. Masa calon bupati nggak monitor politik nasional? Iya, kalau bagaimana pendapat lo tentang Prabowo Subianto? Prabowo Subianto, saya lihat Pak Menhan ini ketua Partai Gerindra surveinya tinggi terus ya. Iya kan? Dan ada kalau Pak Ganjar surveinya di tengah-tengah, Pak Anies surveinya di bawah. Trennya dari beberapa, mungkin sekitar 3 bulan terakhir, trennya Pak Prabowo tuh diam atau naik kan gitu loh. Jadi kalau kita bicara survei, maka probabilitas dalam proses pemenangan saat ini sebagai calon presiden, probabilitasnya lebih besar karena survei tinggi. Iya, by data. Tapi kita belum bicara tentang wakil. Di Indramayu sendiri gimana pandangan tentang Pak Prabowo? Gerindra cukup besar di sana. Gerindra itu ada sekitar 6 kursi DPRD. Ini objektif ya, beliau bukan orang Gerindra ya? Iya. Saya caleg Nasdem saat ini kan. jadi jelas, iya, artinya maksudnya saya bicara, mungkin nanti saya diomelin sama teman-teman Nasdem, tapi saya hanya bicara, kan toh kita bisa bicara survei juga kan, bisa survei. Di Indramayu itu ada 6 kursi Gerindra, 2 kursi provinsi Gerindra dan 1 DPR RI. Kalau Nasdem cuma punya 1 DPR RI, 1 provinsi, dan 1 DPRD. Jadi kalau bicara dari sisi suara partai, Gerindra lebih besar. Kalau PDI Perjuangan itu ada 7 kursi dan 2 RI, 2 provinsi. Jadi kalau di Indramayu mungkin akan rame antusiasme kalau dia dari partainya. Kalau pemilih PDI Perjuangan akan memilih Ganjar, maka di situ lebih rame pemilih Ganjar. Gitu. Tapi kalau misalnya itu tidak apakah pemilih PDI memilih Ganjar semua? Nah, kan? Itu tadi. Kalau asumsi PDI semua pemilih PDI memilih Ganjar, maka di situ besar. Tapi pada kenyataannya, gue pelajari sendiri bahwa ketika pilkada di sana, pemilu pilkada Golkar itu 22 kursi. Golkar 22 kursi. Tapi kalah tuh sama yang dari Nasdem 1 kursi ini kan gitu loh. Artinya ketika bicara pilkada, pilgub dan pilpres, partai itu tidak, menurut gua nih, dengan ilmu yang terbatas tidak signifikan memastikan, karena bisa jadi dalam suara partai ini sendiri belum tentu memilih. Sosok personalnya beda ya. Pilihan personalnya beda dibanding pilihan partainya juga. Iya. Tapi kalau sekarang kan survei membuktikan saat ini itu tadi kan Pak Prabowo sekitar kisaran dari 30 sampai 35 lah, ada beberapa partai. Hasil survei itu Pak Ganjar mungkin antara 27 sampai sekitar 30, Anies mungkin sekitar 21 sampai jadi artinya top 3.
Nah, cuman kita masih bisa bicara peluang bahwa siapa wakilnya nanti. Bisa jadi kalau wakilnya Pak Anies ternyata bisa mendongkrak, bisa survei paling tinggi, bisa. Atau bisa juga, artinya kan, atau bisa juga surveinya wakilnya Pak Prabowo bisa mendongkrak lagi kan itu. Artinya masih cair nih. Terus kita juga mesti lihat ada yang Pak Prabowo jadi wakilnya Anies. Bukan itu. Maksudnya wakilnya Pak Prabowo ini bisa nambah kekuatan iya. baru. Nggak mungkin kalau Pak Prabowo jadi wakilnya. Ini gua rasa ini 3 orang ini adalah calon presiden semua. Iya. Menurut gua. Jadi kalau misalnya Anies ini kan di bawah nih Anies nih, tiba-tiba wakilnya bisa mendongkrak, bisa jadi kan. Iya. Terus wakilnya Pak Prabowo yang tidak mendongkrak. Tapi saya rasa partai pasti akan memikirkan hal itu kan itu. Dan kita mesti pikiran juga ada undecided voter. Jadi voter yang belum menentukan. Itu kan mungkin range-nya sekitar 7 atau sampai 10% ya kalau nggak salah ya. 12%. 12%. Nah, itu 12% itu yang masih misteri itu. Dia tuh mau niban kemana kan itu loh. Mau niban kemana? Kalau memang benar-benar bulat ke yang paling bawah, apakah bisa cukup mengalahkan yang paling atas? Kan kita nggak pernah tahu. Iya. Gitu. Kang, thank you banget nih Kang. Kita dapat insight baru tentang daerah penghasil mangga terbesar di Indonesia nih. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah teman-teman buat nggak cuma semua warga Indramayu ya, gue pengen tahu pendapat kalian tentang Luki Hakim. Tulis di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.